SMP Angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat Daya akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Yakobus Ingobani SPD. Saya Dita Minadeni. Saya Titin Asmiatin SPD. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak, Selamat siang Ibu. bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kabar baik hari ini Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan yang sesuai dengan rubrik penilaian. Coach dan coaching saya akan amati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching merespon pertanyaan itu. Jangan lupa memahami 3 prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang mungkin ingin saya kembangkan dalam proses coaching adalah bagaimana saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mendapatkan solusi daripada persoalan yang saya hadapi. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya pikir kompetensi juga yang lebih spesifik itu terkait dengan pertanyaan berbobot dan solusi yang mungkin hendak akan saya jalankan sehingga bisa menyelesaikan persoalan itu secara baik dan benar. Yang ketiga, indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan tersebut? Terkait dengan indikator yang ingin dicapai dari persoalan tersebut, yang pertama itu bagaimana saya bisa melakukan cara-cara atau strategi yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan akan segala persoalan yang dihadapi terkait dengan masalah yang saat ini saya hadapi. Baik Bapak, silakan Bapak melakukan aktivitas. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Yudita. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Baik, kira-kira apa yang menjadi tujuan proses coaching kita hari ini? Baik Pak, ini Pak kira-kira ada waktu longgar sebentar. Nah, puji Tuhan ada Bu. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya kan ada masalah. Kemarin itu Bapak Kepala Sekolah ini mengatakan kepada saya, karena saya guru kelas 6, jadi beliau mengatakan untuk tahun ini siswa kelas 6 itu harus lulus 100%, padahal dari beberapa siswa ini ada yang tidak punya nilai. Seperti itu Pak. Ya, baik. Kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan terkait dengan anak-anak tadi yang mungkin ketidakhadirannya di sekolah tetapi yang tidak memiliki nilai lalu ditargetkan harus 100%. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ya, yang sudah saya lakukan ya seperti ini, melakukan kunjungan rumah. Saya melakukan kunjungan rumah, terus ini saya menjumpai orang tua mereka supaya mereka dapat mendorong anak mereka datang ke sekolah sehingga mereka juga dapat mengikuti ujian-ujian yang saya berikan. Dan ini saya juga melakukan ini dari ulang-ulangan tadi itu soal-soalnya saya bawa ke rumahnya mereka, saya tunggu mereka di sana mengerjakan soal-soal tersebut Pak. Iya, seberapa jauh pencapaian yang Ibu sudah lakukan adalah home visit. Seberapa jauh pencapaian home visit yang Ibu sudah lakukan itu?
Ya, untuk sejauh ini ya saya sudah itu tadi Pak, sudah melakukan kunjungan ke rumah, sudah membawakan sol-sol yang mereka tidak kerjakan karena mereka tidak masuk sekolah. Jadi sol-sol itu saya bawa ke sana, tapi itu pun belum ada perubahan Pak. Baik Bu, luar biasa perjuangannya Ibu. Adakah kekuatan atau hambatan yang Ibu alami ketika melakukan tadi itu kunjungan rumah dengan membawa soal dan lain-lain? Apakah ada kekuatan atau hambatan yang Ibu alami? Ya begini Pak, kalau tentang kekuatan ini saya ini ada dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman guru, terus dari orang tua juga mendukung. Tapi itu tadi tuh anak sendiri itu yang malas datang sekolah dan tidak mau mengerjakan soal-soal seperti itu. Ya baik. Apakah solusi yang barangkali dilakukan terkait dengan hambatan-hambatan tadi? Mungkin hambatan-hambatan apa sih? Kalau solusinya mungkin seperti ini, nanti ketika mereka sudah sadar itu, ketika mereka mau datang ke sekolah, terus ini mereka bisa mengikuti ini jadwal ujian yang sudah saya rencanakan. Nah di situ minggu depan itu saya rencana mau memberikan mereka ujian untuk mereka dapat mengejar ketertinggalan nilai mereka tadi itu. Gitu Pak. Ya baik. Mungkin itu adalah solusi yang ingin Ibu jalankan terkait dengan hambatan-hambatan. Dari rencana itu untuk mencapai suatu tujuan utama, maka dengan pastinya Ibu mempunyai suatu solusi yang lebih tepat. Kira-kira yang membuat Ibu itu untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, apa solusi dari Ibu? Ya solusinya itu tadi, saya langsung ini bertemu dengan orang tua dari si anak tadi itu yang malas datang sekolah, yang sengaja tidak datang sekolah. Terus setelah itu juga saya bisa melakukan atau meminta pertimbangan dari Bapak Kepala Sekolah, kira-kira anak yang ketika sudah melakukan kunjungan rumah tidak datang, tindakan Bapak Kepala Sekolah itu selanjutnya seperti apa, seperti itu. Ya baik. Dalam mencapai solusi itu, kira-kira Ibu punya strategi tak? Kira-kira Ibu punya strategi apa sehingga solusi yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Nah strateginya yaitu yang saya sudah jelaskan tadi, saya akan ini memberikan ini ujian susulan dari yang sudah saya rencanakan sehingga mereka itu dapat ini mengejar ketertinggalan nilai mereka sehingga target kelulusan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah itu bisa tercapai, itu yang menargetkan kelulusan itu harus 100%. Baik. Seperti itu. Luar biasa Ibu punya perjuangan kiat ini. Nah, kalau begitu, kapan Ibu rencanakan solusi yang mau dijalankan tadi? Contohnya tadi yang Ibu mau jalankan itu kunjungan, lalu kapan Ibu punya rencana? Ya rencananya besok mungkin saya akan lakukan Pak, karena ini kan ini semester 1 kan tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, jadi otomatis saya akan segera lakukan sehingga anak-anak tadi itu bisa melengkapi nilai-nilai mereka yang kurang seperti itu. Besok ya. Kalau begitu, menurut Ibu siapa saja yang terlibat dalam proses ini? Kira-kira siapa saja yang terlibat? Ya, yang terlibat ya pastinya saya akan minta Bapak Kepala Sekolah, dukungan dari beliau itu sangat-sangat diperlukan ya Pak ya. Ya dukungan dari beliau. Terus saya juga harus bekerja sama dengan orang tua dari si anak tadi ini yang malas datang sekolah, yang mengakibatkan nilainya itu tidak ada. Nah, terus dari teman-temannya mereka juga bisa mengajak si anak tadi ini untuk bisa datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya baik, luar biasa. Ketika Ibu memikirkan akan solusi itu, apa yang menjadi komitmen Ibu sehingga dapat mewujudkan rencana atau aksi daripada Ibu? Apa komitmen apa yang dimiliki Ibu? Ya.
Jadi komitmen saya ini Pak, jadi ketika saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi ini, saya berkomitmen anak-anak itu harus mendapatkan nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu bukan karena hasil rekayasa daripada guru atau siapapun, tetapi itu betul-betul karena kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus, dan target tadi itu yang kelulusan 100% itu bisa tercapai seperti itu. Ya, baik. Itu yang menjadi komitmen daripada Ibu. Kira-kira untuk mempertahankan komitmen yang Ibu canangkan ini, bagaimana Ibu menjalankan komitmen itu secara baik? Ya, begini Pak, kalau tentang komitmen ini saya jalankan mungkin secara skala prioritas, tergantung dari ini setelah kita atau saya melihat perkembangan anak tersebut. Titik anak itu sudah berkembang dengan baik, tingkat kehadirannya di sekolah bagus, otomatis dari situ saya akan terus membantu dia di dalam dia mengejar ketertinggalan nilai tadi, sehingga nilai itu dapat memenuhi untuk target kelulusan nanti. Baik, biasa Bu, kita sudah hampir berada di penghujung ya Bu. Apa yang dilakukan setelah coaching? Apa yang dilakukan setelah coaching? Ya baik Pak, terima kasih. Ya, dari hasil coaching tadi ini saya sangat berterima kasih Pak, karena ini saya merasa lega begitu Pak. Saya merasa lega, permasalahan saya bisa teratasi. Ini habis ini saya akan langsung melakukan aksi, dan saya akan segera untuk ini anak tersebut yang tertinggal atau yang malas datang sekolah, dia akan saya ajak dan akan ketemu langsung dengan orang tua mereka untuk mendorong anak mereka sehingga mereka datang ke sekolah dan rajin datang sekolah. Pak. Ya, baik, luar biasa Ibu. Kira-kira Ibu punya target waktu untuk mengetahui akan segala perkembangan tentang pelaksanaan solusi tadi, kan Ibu mengharapkan akan solusi itu bisa berjalan baik. Kira-kira Ibu punya target waktu untuk itu bagaimana dalam perkembangan? Ya, saya menargetkan kira-kira ya bisa dalam 1 minggu ini Pak, saya harus secepatnya untuk melakukan itu. Nanti setelah itu saya akan bertemu kembali dengan Bapak hasil dari ini kegiatan yang sudah saya lakukan, gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu Yudita, sudah kita boleh bersharing bersama. Kira-kira dari terakhir ini, kira-kira apa yang didapat dari coaching kita terkait dengan sharing kita pada hari ini? Ya, puji Tuhan Pak, saya merasa lega. Ya, masalah saya tadi bisa ada solusinya, sehingga saya dapat bersemangat kembali melakukan tugas saya. Ini saya dapat memberitahukan, menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya bisa gitu untuk menargetkan kelulusan itu 100%. Terima kasih Pak, solusinya, bantuannya buat masalah saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu, tetap semangat Bu, menjalankan tugas dengan baik. Segala solusi yang Ibu utarakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Pak, sukses selalu buat Bapak. Baik Bapak, bagaimana proses coaching tadi sudah berjalan baik. Sedalam melaksanakan observasi coaching, tadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Baik, Ibu, yang sudah saya lakukan ketika melakukan dalam proses coaching tadi, kami melakukan suatu coaching dengan membahas akan terkait hal-hal yang berhubungan dengan ketidakhadiran siswa dan menurunnya tingkat kehadiran mempengaruhi akan
nilai untuk anak-anak, sementara target yang diharapkan tadi ini adalah target kelulusan anak 100% yang harus dicapai dalam proses coaching. Tapi puji Tuhan saya itu luar biasa untuk mendengarkan dan bisa mengalami mengalami apa yang juga dialami oleh coach tadi. Dan apa indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan, yang pertama dengan pasti ingin mendapatkan solusi dari persoalan itu. Ingin mendapatkan solusi dari persoalan itu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan solusi, menginginkan anak-anak ini kembali lebih aktif untuk datang ke sekolah dan mengikuti proses KBM sehingga nilai mereka ada dan apa yang menjadi harapan kepala sekolah targetnya itu 100% bisa tercapai. Itu mungkin indikator yang ingin dicapai. Baik, saya akan memberikan catatan dari hasil coaching tadi. Secara keseluruhan sudah sangat baik, sudah mengikuti alur kita, memberikan pertanyaan yang berpokok dan sudah menggali solusi yang akan dicapai. Baik, pertanyaan yang terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu bagaimana seorang guru dapat memberikan solusi yang tepat dalam menjalankan akan proses coaching dengan baik antara coaching maupun coach tadi. Jadi mengharapkan bagaimana untuk bisa mendapatkan hal-hal positif dan solusi untuk bisa menyelesaikan akan persoalan itu. Terkait dengan kompetensi dasar yang mungkin ingin saya kembangkan adalah saya harus mampu untuk menjadi coach yang bisa memberi perubahan bagi coach dan juga bagi rekan-rekan. Sudah Bapak, terima kasih.